Ada. Untuk KP kedua sudah saya isi. Silahkan absen dulu kurang lebih 5 menit. Sambil saya tunggu laporan dari Fatir, silakan isi absen dulu adik-adik. Mandanya mungkin sakit jantung. Pada ada iya. Masa iya? Untung dokternya lagi good mood. Coba kalau bad mood tuh. Iya. Iya. Baca dulu. Tapi mendingan mana aja lagi? Siapa tante jawab ya? Siapa ketika jadi? Atau nanti apa yang terbaik? Bisa lah. Anggap aja. 5 menit kok ini. Berapa slide ini? Berapa? Berapa slide? 35 kok. Apa? PT. Ini. Iya. Enggak, aku dapat dari cutting. Mau. Pegangan. Sudah ya, saya mulai lagi untuk KP kedua yang topical fluoride sebentar. Kalau saya slideshow seperti ini, sudah berganti kah? Izin berganti. Sudah, terima kasih ya responnya.
Ya, baik. Untuk KP kedua kita itu tentang fluoride. Ya, nah fluoride itu sudah banyak ya digunakan di kedokteran gigi untuk eh, mencegah karies dental, ya karies gigi. Sudah lebih dari 50 tahunan kayaknya ya sekarang ya. Nah, fluoride itu dia memperlambat demineralisasi ya dan meningkatkan remineralisasi dari permukaan gigi. Nah, sebenarnya fluoride itu juga secara alami ada di beberapa makanan dan air, ya. Tergantung juga, tapi tidak semua air yang ada fluoride-nya ya, adik-adik. Kemudian, sebentar. Kemudian fluoride itu ada tersedia dalam berupa intake-nya itu secara sistemik maupun secara topikal. Nah, untuk asupan fluoride itu bisa melalui resep dari dokter gigi, misalnya contohnya ya. Kemudian bisa juga yang tanpa tanpa resep, biasanya dengan kadar yang rendah sehingga bisa digunakan di rumah seperti ada di pasta gigi, ada di obat kumur dan lain-lain ya. Kemudian ada juga air yang difluoridasi ya. Nah, itu kalau di Eropa seperti Belanda, nah itu mereka kan ada air yang di luar negeri itu kan ada air keran pun bisa diminum. Nah, itu biasanya dari pemerintahnya sudah ada menambahkan kandungan fluoride ke air minumnya gitu loh. Sehingga untuk pencegahan secara sistemik melewati air minum, nah itu bisa tercapai gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia kita masih belum ya adik-adik ya, belum ada air minum kita yang difluoridasi. Nah, sistemik fluoride itu bisa didapatkan melalui makanan, minuman, ataupun suplemen, ya. Nah, fluoride-nya itu diabsorpsi melalui usus, ya, terus ke eh, pembuluh darah juga, ya, kemudian ditransportasikan ke jaringan yang membutuhkan seperti gigi, ya. Nah, biasanya kelebihan dari fluoride secara sistemik ini bisa keluar melalui kulit lewat keringat dan juga bisa melalui ginjal, lewat urin dan juga melalui feses. Ya, kemudian ada juga fluoride yang diaplikasikan secara langsung ke misalnya ke gigi gitu ya, itu melewati topical fluoride ya. Nah, itu bisa tadi melewati melalui pasta gigi berfluoride ataupun obat kumur berfluoride ataupun aplikasi topikal fluoride berupa ada yang gel, ada yang bentuk foam, ada yang berbentuk varnish. Nah, ini berbagai macam variasi bentuk dari topikal fluoride. Untuk Nah, bagaimana fluoride itu bekerja? Nah, dia itu memperkuat enamel ya, adik-adik ya. Kan komposisi utama dari gigi itu kan di enamel itu ada yang namanya hidroksiapatit. Nah, nanti kalau misalnya kita aplikasikan fluoride, nah itu nanti hidroksiapatit akan berubah menjadi fluorapatit. Fluorapatit itu dia lebih tahan terhadap asam. Asam biasanya di rongga mulut itu dihasilkan oleh hasil fermentasi bakteri yang ada di rongga mulut ya dengan sisa makanan yang ada. Nah, jadi untuk asam tersebutlah yang gampang untuk membuat gigi berlubang ataupun karies. Nah, dengan adanya fluorapatit, nah dia lebih tangguh, lebih kuat untuk melawan asam ya, melawan asam dibanding dengan hidroksiapatit. Kemudian yang biasanya fluoride yang digunakan di dental office ya ataupun di klinik gigi, nah itu terbukti aman ya, aman dan efektif ya jika penggunaannya sesuai dengan yang direkomendasikan. Nah, overexposure yang secara kronis dari fluoride itu bisa menyebabkan terjadinya dental fluorosis ya, terjadi fluorosis.
Nah, karena terlalu berlebihan menggunakan fluoride. Nah, makanya pada saat adik-adik mau mengaplikasikan fluoride pada pasien, ya itu harus ditanya ya. Kan pasien itu ditanya kan di anamnesa ditanya terakhir mungkin menggunakan fluoride itu kapan gitu, yang diaplikasikan di dental itu kapan. Nah, karena ada jangka waktu tertentu untuk yang diizinkan untuk mengulang kembali aplikasi fluoride, ya. Tapi kalau, apa namanya, jangan sampai misalnya dia baru sebulan yang lalu diaplikasikan fluoride, udah diaplikasikan lagi sekarang. Nah, itu kita takutkan dosisnya itu akan menyebabkan terjadinya fluorosis, ya. Kemudian untuk akut overdosis Ya, dari fluoride itu bisa menyebabkan keracunan ataupun kematian, tapi sangat-sangat jarang karena ya nggak ada juga orang yang sengaja menelan fluoride ya, gitu ya. Eh, jadi untuk kejadian seperti ini tuh jarang. Nah, sediaannya yang pertama ada obat kumur mengandung fluoride, ya. Nah, biasanya obat kumur mengandung fluoride ini kalau digunakan daily rinse ya untuk penggunaan harian, nah itu bisa mengurangi sekitar 28% caries reduction ya. Kemudian sediaan yang tersedia di pasaran itu eh, untuk obat kumur berfluoride itu kandungannya nggak terlalu tinggi ya, 0,05% NaF atau 225 ppm. Nah, untuk instruksi ke pasien, nah dia biasanya berkumur 30 sampai 60 detik, kemudian keluarkan atau ludahkan kelebihannya, kemudian tidak makan atau minum setidaknya 30 menit setelah melakukan kumur-kumur, ya. Nah, biasanya digunakan sebelum tidur ya, adik-adik ya. Jadi biar fluoride-nya tetap ada di rongga mulut sehingga kontaknya dengan gigi lebih lama dan kita harapkan pembentukan fluoroapatit lebih banyak pada saat tidur, ya. Nah, biasanya untuk obat kumur yang diresepkan itu eh, berkisar 0,2% NaF atau 0,63% SNF. Bentar ya, Dek. Ya, dan juga adik-adik yang harus untuk instruksi ya, untuk instruksi itu eh, sebenarnya setiap produk itu pasti mereka memberikan instruksi masing-masing ya, adik-adik. Jadi tetap ikuti instruksi sesuai anjuran pabrikannya. Ya, kalau ini adalah instruksi secara general atau umum. Kemudian, nah mekanisme obat kumur fluoride ya, nanti bisa adik-adik lihat saja ya. Ada yang klorheksidin. Nah, di penggabungan juga ada ya obat kumur yang mengandung fluoride, kemudian obat kumur yang mengandung klorheksidin ini biasanya yang mengandung klorheksidin ini digunakan misalnya pada pasien-pasien misalnya lagi sariawan ataupun membutuhkan untuk terapeutik ya. Nah, biasanya disarankan itu obat kumurnya mengandung klorheksidin. Tapi klorheksidin itu tidak boleh digunakan lebih dari 2 minggu karena ditakutkan akan terjadi perubahan warna pada gigi nanti ya. Jadi semuanya adik-adik bahan yang digunakan di kedokteran gigi itu adik-adik wajib tahu aturan mainnya seperti apa, komposisinya apa, ya. Kemudian berapa lama penggunaan, aturan pakai segala macam wajib dibaca, ya. Jadi biar mengurangi kejadian efek samping. Kemudian ada sediaan selain obat kumur fluoride, kemudian juga ada sediaan fluoride tablet, ya. Nah, itu di ada yang ditelan menggunakan air minum, ada yang di chewing ataupun dikunyah, ya. Kemudian ada yang lozenge, ya, yang kayak apa namanya? Ketika dimasukkan ke dalam.
seperti permen juga ya. Kemudian, nah sediaannya ini kurang lebih sekitar 0,25, 0,5, dan 1 miligram fluoride. Nah, biasanya kita gunakan pada, diresepkan pada daerah yang drinking waternya tidak mengandung fluoride ya. Tapi tidak semua orang juga yang diresepkan fluoride ya adik-adik. Kalau untuk di kita ya di Indonesia ini rata-rata untuk fluoride ini selain yang beredar di pasaran seperti pasta gigi dan obat kumur, itu di praktek kita lebih banyak menggunakan topical fluoride ya daripada yang sistemik yang berupa tablet. Kita topical fluoride jadi langsung ke giginya langsung yang dioleskan seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita singgung tadi di KP pertama, itu ada toothpaste ataupun pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, kemudian ada yang fluoride gel. Ya, fluoride gel. Nah, ini biasanya topical fluoride gel ini lumrah digunakan untuk aplikasi di dental office ya ataupun di klinik gigi. Nah, nanti adik-adik juga pada saat koas itu juga ada requirement-nya nanti ya. Topika aplikasi fluor. Nah, itu biasanya yang dikasih sediaannya di kampus itu yang berupa gel ya. Nah, aplikasinya itu pakai sendok cetak, tapi bukan buat nyetak ya, tapi dia berupa sendok tray ya, kita bilangnya tray ya, seperti sendok cetak. Kemudian ada lagi fluoride varnish. Nah, ini dikembangkan itu untuk meningkatkan uptake dari aplikasi topical fluoride ya ke enamel. Dia sangat adesif, jadi nempel sekali ya adik-adik ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang handicap ya, yang berkebutuhan khusus ya. Nah, biasanya kita memilih yang fluoride varnish. Aplikasinya yang fluoride varnish karena dia prosedurnya lebih lebih singkat daripada yang gel. Kalau gel itu anak-anak harus kooperatif. Dia pakai seperti sendok cetak gitu kan. Jadi nanti gelnya ditunggu di dalam rongga mulut itu kurang lebih 4 menit. Untuk anak-anak handicap atau berkebutuhan khusus itu sangat sulit ya. Apalagi kalau kita kan butuh untuk di isolasi ya di suction salivanya gitu. Selama 4 menit itu akan sangat terasa lama pada anak-anak handicap. Jadi salah satu alternatifnya adalah menggunakan fluoride varnish, di mana gigi pasien dikeringkan, kemudian varnishnya itu dioleskan pakai kuas biasanya, dioleskan sekali oles dia nempel. Ya asalkan tidak ada plak lagi di ininya di permukaan giginya, ya dan kering, dioleskan dia langsung nempel. Nah kekurangannya apa? Dia eh, meninggalkan warna yang agak kekuningan gitu. Itu tandanya dia nempel, tapi ya, jadi nanti kalau orang tua pasiennya nanya ke kalian, gigi anak saya tadi putih susu banget gitu. Kemudian pas habis dari dokter kok jadi kuning banget gitu. Nanti kalian apa namanya dikomplain sama pasien. Nah, sebelum pasien komplain itu kalian jelaskanlah dulu lah prosedurnya seperti ini Bu. Nanti dia warnanya akan seperti ini, akan agak kuning. Tapi itu bukan kuning selamanya. Dia akan dalam beberapa hari dia akan berkurang, berkurang, berkurang seperti itu. Ya, jadi kalian jelaskan dia akan kembali ke warna asli giginya gitu. Itu tandanya bahwa memang si floretnya menempel di gigi. Ya. Nah, dosisnya itu biasanya 0,3 sampai 0,5 mililiter, yang dimana kandungannya sekitar 3 sampai 6 miligram fluoride, ya. Nah, pasien setelah setelah aplikasi varnish itu diinstruksikan tidak eh, mengunyah ataupun menyikat gigi setidaknya 4 jam setelah aplikasi varnish. Berbeda tadi dengan yang gel. Yang gel itu setelah dibersihkan
ya, kecuali bagian proksimalnya tidak dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan kelebihannya, nah itu nanti nunggu kurang lebih sekitar 30 menit. Anak tidak boleh makan dan minum. Kalau untuk varnis lebih lama lagi, dibutuhkan waktunya 4 jam setelah varnis. Nah, varnis ini dia gampang untuk diaplikasikan seperti saya terangkan tadi. Ya, dia cepat sekali menempel, ya. Nah, bahkan bisa digunakan pada baby state. Maksudnya anak-anak kecil, balita ataupun bayi yang giginya baru tumbuh itu udah bisa. Ya. Nah, protektifnya itu bisa sampai beberapa bulan, ya. Nah, ini. Nah, seperti ini kurang lebih ya, adik-adik ya. Nah, pada baby state pun bisa, ya. Nah, warnanya seperti ini. Jadi ya agak kuning seperti itu. Jangan nanti orang tua kesel sama kalian. Dituntutlah kalian dan macam-macam. Nah, kalian juga nggak tahu, oh, ini ternyata jadi kuning ya. Kalian pun nggak tahu. Ya, padahal seharusnya dokter sebagai dokter gigi udah tahu secara teorinya bagaimana. Ya, tuh, it sets quickly. Ya, tuh, post application information atau instruction. Ya, jadi dia pasti akan meninggalkan lapisan kuning ya pada gigi. Nah, akan menghilang tuh beberapa hari. Nah, bagaimana kalau misalnya eh, setelah aplikasi si anak haus gitu. Anak haus dan nangis-nangis emang mau minum banget. Gimana mengakalinya? Ada yang tahu? Ada-ada? Kan dia nggak boleh minum dulu selama selama 2 sampai 4 jam. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kira-kira gimana kalau dia pengen minum banget, terus apa dipaksakan? Nanti dia trauma sama kalian misalnya nggak boleh sama sekali. Udah haus banget. Gimana caranya? Halo, Hmm. bisa direspon saya, adek, siapapun. Boleh dijawab. Salah juga nggak apa-apa. Ini masih Izin ada. dokter, Iya, boleh Dinar. mohon maaf agak berisik dokter. Menurut Dinar tuh mungkin bisa dibawa ke tempat yang ruangan yang dingin dokter supaya dia tidak merasa haus dokter. Hmm, dia masih haus, Dinar. Kalau haus kan nggak mau di tempat dingin juga tetap aja haus gitu. Nah, kira-kira apa? Yang lain boleh? Ataupun Dinar ada kepikiran lagi? Izin Izin dokter, dokter. Boleh, Imam atau Kazia? eh, izin dokter mungkin Heeh. dari saya dengan menggunakan sedotan dokter. Ya, ya salah satunya bisa pakai sedotan. Jadi pakai sedotan yang agak gede itu. Nah, jadi kita usahakan air tidak langsung berkontak ke gigi. Ya, ya kasih aja dia minum gitu. Udah nggak tahan dia kan, misalnya udah haus banget, kan cukup lama ya. 2 jam sampai 4 jam itu cukup lama loh. Nah, jadi nggak apa-apa dikasih minum tapi pakai sedotan gitu ngakalinnya ya. Tapi jangan sering-sering juga. Terus atau misalnya dia sengaja abis itu dia kumur-kumurin ya jangan. Percuma nanti gitu ya. Nggak optimal jadinya hasilnya. Nah, kemudian untuk apa namanya untuk varnis ini, nah pasien sampai besok pagi nggak usah sikat gigi dulu besoknya, nah baru udah pagi barulah boleh gitulah gitu ya sikat gigi. Jadi untuk malamnya kan biasanya kita praktek sore misalnya udah aplikasi, nah sampai besok pagi nggak usah dulu sikat gigi gitu. Nah baru karena kan malam biasanya kan kita sarankan dia untuk sikat gigi. Nah sekarang malam ini nggak usah gitu ya. Kemudian diaplikan kembali bisa eh, sekitar 3 sampai 6 bulan, tapi saya rasa 3 bulan itu terlalu cepat juga ya. Tergantung nanti ya adik-adik dilihat dulu apa penilaian risikonya. Ada penilaian risiko untuk kita aplikasi fluoride ini juga ya. Nah, produk safety. Ya. Kemudian, nah ini yang tadi yang sempat saya singgung juga, untuk secara sistemik selain dari tablet itu juga bisa melalui air, water fluoridation ya.
Nah, cuman di kita ya belum ya adik-adik ya. Kalau di luar negeri beberapa negara itu sudah terfluoridasi airnya, jadi bisa langsung diminum. Kalau di kita masih belum. Kemudian, nah tapi apa namanya untuk eh, minuman itu ada yang kandungan fluoridnya cukup tinggi dan bisa gampang ditemui oleh adik-adik sehari-hari. Dan bahkan mungkin kalau adik-adik beli makan di luar, rata-rata pesannya minuman ini. Kira-kira ada yang tahu apa? Es jeruk. Ya, selalu disandingkan dengan minuman itu gitu, karena itu yang paling murah, gampang didapatkan apa? Es teh. Black tea dokter. Iya, black tea ya. Yang black tea itu ya dia kandungan kandungan fluornya cukup tinggi. Ya adik-adik ya. Tapi ya nggak harus setiap saat untuk konsumsi black tea juga ya. Kan karena juga teh ataupun kopi dan rokok itu juga bisa menyebabkan stain di gigi. Ya, minumlah secukupnya gitu. Nah, makanya adik-adik kalau misalnya adik-adik mengadakan baksos di Alahan Panjang. Alahan Panjang itu mereka kan bahkan minum air teh itu udah kayak minum air putih. Nah, sehingga kita asumsikan bahwa asupan fluoride untuk masyarakat daerah sana cukup ya, ataupun mungkin cukup tinggi. Nah, sehingga apakah cocok misalnya untuk salah satu program bakti sosial adik-adik aplikasi fluoride di daerah sana. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi pertimbangan gitu loh. Ya, makanya kita di pasien pun kita wajib tahu kan data pasien kan kita tanya tuh di anamnesa ya, alamatnya di mana, ya buat apa sih kita tahu alamatnya di mana, tinggalnya di mana, konsumsi hariannya apa. Nah, semuanya berhubungan, semuanya ada alasan. Nah, seperti itu salah satunya. Ya, ada ya gitu. Untuk menghindari kalau misalnya terjadi misalnya pasien tinggal di Alahan Panjang, terus Alahan Panjang nih gitu banyak teh. Nah, adik-adik bisa elaborasi lagi tanya sehari-harinya untuk minum air putih atau teh gitu. Nah, kalau misalnya teh, mungkin misalnya dia pengen, kan kadang-kadang dibilangnya juga kalau fluoride, aplikasi fluoride ini kan apa imunisasi gigi ya. Ya, ada yang bilang seperti itu. Nah, jadi masih perlu nggak gitu. Kalau misalnya kayaknya dia sehari-hari emang teh itu udah kayak minum air putih, nah bisa dipertimbangkan untuk nggak usah gitu. Misalnya untuk fluoride, topical fluoride, mungkin pun yang diizinkan mungkin pasta gigi aja yang mengandung fluoride gitu, yang untuk bantuannya juga ya, karena konsentrasinya lebih rendah. Tapi kalau topical aplikasi fluoride seperti varnish dan gel yang lebih tinggi, nah itu mungkin pada pasien-pasien yang memang beresiko, ya ada yang sangat jauh kurang asupan fluoride-nya seperti itu. Itu salah satu pertimbangan. Oke. Nah, ini untuk fluoridase air minum. Nah, ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk hati-hati dalam aplikasi fluoride itu, nah, harus dievaluasi atau ditanyakan ke pasien. Intake ataupun asupan fluoride-nya, baik secara sistemik ataupun topikal gitu, seperti apa. Ya, jadi harus ada juga asesmennya, penilaian kebutuhan fluoride-nya, ini butuh nggak sih pasiennya atau enggak gitu. Nah, ini contoh fluorosis ya, dan ini gigi normal. Ini kalau fluorosisnya masih mild, ini yang udah moderate, dan ini severe. Ya, seperti ini. Jadi, bukannya malah sehat karena dia berlebihan, akhirnya malah jadi rusak giginya. Jadi fluorosis seperti ini. Nah, ini tadi ya yang untuk sumber dari systemic fluoride, foods and beverages, kemudian ada suplemen, ya. Hmm, Nah, ini.
Nah, dan juga untuk menghindari terjadinya fluorosis pada gigi anak ya, adik-adik ya. Kan anak-anak tuh ada yang udah bisa sikat gigi dengan baik dan benar, ada yang udah bisa spitting ataupun meludah dengan baik dan benar, ada yang belum. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa meludah dengan baik dan benar, yang kayak misalnya pasta gigi, kan ada pasta gigi anak-anak juga aman tertelan gitu ya. Aman tertelan bukan berarti aman untuk ditelan gitu ya. Aman tertelan itu kalau tidak sengaja kan berarti biasanya tidak sebanyak sengaja menelan gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya asupan dia belum bisa berkumur dan meludah dengan baik dan benar, itu pasta giginya nggak usah yang pakai fluoride dulu anak-anaknya. Ditakutkan nanti kalau tertelan banyak, yaitu kelebihan intake fluoride dia. Nah, tapi kalau misalnya sudah bisa meludah dengan baik, kemudian sikat giginya juga sudah baik, ya, biasanya udah anak TK, TKB ya, ataupun SD, nah itu biasanya udah mulai bisa eh, sikat gigi dengan baik. Nah, itu nggak apa-apa, malah kita sarankan untuk yang berfluoride seperti itu. Nah, ini tadi sama ya, kurang lebih contoh-contohnya saja. Nah, ini oral gel toddler training toothpaste, ya, pasta gigi for cleaner teeth, safe to swallow, ya, aman tertelan. Aman tertelan ini ya bukan aman untuk emang sengaja ditelan, enggak. Kemudian fluoride free, tanpa fluoride. Nah, ini salah satu yang untuk pasta gigi anak-anak yang tanpa fluoride, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau udah bisa dia seperti orang dewasa untuk meludah dengan baik dan sikat gigi dengan baik, nah itu kita malah sarankan harus ada fluoride-nya gitu. Ya, oke. Saya rasa itu untuk KP kita yang kedua. Oke, sampai di sini apa bisa dipahami adik-adik untuk Izin kami, fluoride? Dok. Bisa. Ada pertanyaan kah kira-kira? Sampai sejauh ini ada pertanyaan tidak? Boleh direspon saya adik-adik semuanya? Dari saya cukup, dokter. Jadi saya cukup, Cukup. Izin dokter. Ya dokter, sepertinya cukup dokter. Oke. Iya, saya rasa itu saja untuk dua KP kita hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan dan sudah mengerti semua, ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Amin. Oke, doa kafaratul majelis. Oke, saya rasa itu